Nasib apes. Ngegas periksa paksa HP warga, Aibda Ambarita dianggap sewenang-wenang. Sumber suara. Aibda Ambarita adalah salah satu bintang kepolisian di layar kaca. Nama Bribka Ambarita populer setelah sering tampil di acara televisi bertema kepolisian. Kegiatan Aibda Ambarita bersama tim Raimas Backbone sering dijadikan konten untuk televisi dan media sosial seperti YouTube. Dengan gayanya yang tegas tapi juga lucu, Aibda Ambarita mulai dikenal publik. Sosoknya pun beberapa kali diundang ke acara televisi seperti Lapor Pak di Trans 7. Di YouTube, akun Raimas Backbone salah satu akun kepolisian populer. Viewers akun Raimas Backbone mencapai jutaan. Akun yang mengisi konten dengan kegiatan patroli malam di Jakarta Timur itu menjadi perhatian dan mendapat pujian masyarakat karena bintang konten Aibda Ambarita viral di media sosial. Terkini nama Aibda Ambarita kembali menjadi sorotan setelah videonya memeriksa paksa handphone warga viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter @snack. Dia menyoroti tindakan anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Aibda Ambarita. Dalam video itu, Aibda Ambarita terlihat ngotot jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik salah satu pemuda saat mereka tengah melaksanakan patroli malam. Padahal pemuda tersebut telah menolak, sebab dia merasa itu ranah privasinya. Terlebih, pemuda itu juga merasa tidak melakukan suatu tindak pidana. Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan Papol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia? Kicau @snack pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Video kemudian viral dan mendapat banyak komentar, salah satunya dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM). Tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di tengah jalan, dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang, kata Direktur Eksekutif LSAM Wahyudi Jafar lewat keterangannya tertulisnya yang dikutip suara.com, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Wahyudi menjelaskan, merujuk pada pasal 32 KUHP, penggeledahan hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan atau adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Agar tindakan penggeledahan lawful sebagai bagian dari proses penyidikan, maka terlebih dahulu ada perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana yang tengah disidik. Penggeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti, ujarnya. Kemudian merujuk Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) Pasal 26, perilaku anggota polisi itu dinilai LSAM telah menyalahi aturan. Pasal ini dijabarkan bahwa hak atas privasi antara lain, hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang, papar Wahyudi. Tak hanya itu, perbuatan tersebut juga melanggar aturan internal Polri sendiri, pada pasal 38 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang. Sedikitnya ada 12 ketentuan dalam peraturan ini yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak atas privasi dalam kerja kepolisian, kata Wahyudi. Mengingat pentingnya memastikan perlindungan hak atas privasi dalam kerja-kerja kepolisian, LSAM memberikan 3 catatannya. 1. Perlunya kepolisian untuk secara konsisten memastikan penghormatan dan perlindungan hak atas privasi dalam seluruh kerja-kerja kepolisian, termasuk dalam segala jenis tindakan upaya paksa. 2. Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian mengevaluasi sejumlah tayangan di beberapa stasiun televisi, dengan latar kerja-kerja kepolisian, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban menghormati hak atas privasi dalam penyiaran, mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. 3. Kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi dan data pribadi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP guna memastikan adanya rujukan perlindungan data pribadi yang komprehensif dalam seluruh proses penegakan hukum pidana. Nasib apes. Ngegas periksa paksa HP warga, Aibda Ambarita dianggap sewenang-wenang.
Sumber suara, Aibda Ambarita adalah salah satu bintang kepolisian di layar kaca. Nama Bribka Ambarita populer setelah sering tampil di acara televisi bertema kepolisian. Kegiatan Aibda Ambarita bersama tim Raimas Backbone sering dijadikan konten untuk televisi dan media sosial seperti YouTube. Dengan gayanya yang tegas tapi juga lucu, Aibda Ambarita mulai dikenal publik. Sosoknya pun beberapa kali diundang ke acara televisi seperti Lapor Pagi Trans 7. Di YouTube, akun Raimas Backbone salah satu akun kepolisian populer. Viewers akun Raimas Backbone mencapai jutaan. Akun yang mengisi konten dengan kegiatan patroli malam di Jakarta Timur itu menjadi perhatian dan mendapat pujian masyarakat karena bintang konten Aibda Ambarita viral di media sosial. Terkini nama Aibda Ambarita kembali menjadi sorotan setelah videonya memeriksa paksa handphone warga viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter @snack. Dia menyoroti tindakan anggota tersebut yang salah satunya diketahui merupakan Aibda Ambarita. Dalam video itu, Aibda Ambarita terlihat ngotot jika aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa handphone milik salah satu pemuda saat mereka tengah melaksanakan patroli malam. Padahal pemuda tersebut telah menolak, sebab dia merasa itu ranah privasinya. Terlebih, pemuda itu juga merasa tidak melakukan suatu tindak pidana. Polisi tiba-tiba ambil HP lalu periksa isi HP dengan alasan mau memeriksa barangkali ada rencana perbuatan pidana yang dilakukan melalui HP. Boleh tapi harus didahului dugaan tindak pidana. Sejak kapan Papol bebas geledah HP dan privasi orang atas dasar suka-suka dia? Kicau @snack pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021. Video kemudian viral dan mendapat banyak komentar, salah satunya dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM). Tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di tengah jalan, dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang, kata Direktur Eksekutif LSAM Wahyudi Jafar lewat keterangannya tertulisnya yang dikutip suara.com, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Wahyudi menjelaskan, merujuk pada pasal 32 KUHP, penggeledahan hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan atau adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Agar tindakan penggeledahan lawful sebagai bagian dari proses penyidikan, maka terlebih dahulu ada perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana yang tengah disidik. Penggeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti, ujarnya. Kemudian merujuk Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) Pasal 26, perilaku anggota polisi itu dinilai LSAM telah menyalahi aturan. Pasal ini dijabarkan bahwa hak atas privasi antara lain, hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang, papar Wahyudi. Tak hanya itu, perbuatan tersebut juga melanggar aturan internal Polri sendiri, pada pasal 38 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, yang mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang. Sedikitnya ada 12 ketentuan dalam peraturan ini yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak atas privasi dalam kerja kepolisian, kata Wahyudi. Mengingat pentingnya memastikan perlindungan hak atas privasi dalam kerja-kerja kepolisian, LSAM memberikan 3 catatannya. 1. Perlunya kepolisian untuk secara konsisten memastikan penghormatan dan perlindungan hak atas privasi dalam seluruh kerja-kerja kepolisian, termasuk dalam segala jenis tindakan upaya paksa. 2. Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian mengevaluasi sejumlah tayangan di beberapa stasiun televisi, dengan latar kerja-kerja kepolisian, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban menghormati hak atas privasi dalam penyiaran, mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS. 3. Kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi dan data pribadi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP guna memastikan adanya rujukan perlindungan data pribadi yang komprehensif dalam seluruh proses penegakan hukum pidana.